bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ada berapa poin perjanjian Hudaibiyah? Cung berapa? 4. Kita 4 segala ngacung 4, betul. Siapa yang menjadi penengah atau utusan dari kaum Quraisy? Siapa? Kata Hanifah? Sahal bin Amir. Masya Allah, betul. Tahun berapa terjadinya perang Hudaibiyah? Tahun berapa? Berapa? 6 Hijriah. Masya Allah, betul ya. Baik kata ibu, kemarin kita sudah menjelaskan isi dari perjanjian Hudaibiyah yang dinilai oleh kaum muslimin itu sangat tidak adil, tidak fair gitu ya. Udah capek-capek mau ke Mekah disuruh balik lagi, gak boleh umroh tahun itu. Kata ibu kebayang gak sok teteh kita empatikan hati kita. Jarak Makkah dan Madinah itu pakai jalan kaki 300 mil atau 300 kilo, sekitar 385 km jalan kaki. Ditempuh kurang lebih 4 hari dengan fisik orang zaman dulu. Nah kalau kita 4 hari atau 4 bulan, kita berapa? Fisik orang zaman terdahulu. Pas datang disuruh balik lagi, nggak boleh umroh tahun itu. Gimana teteh? Kita kan naik, kita makan tinggal naik kapal ya atau pesawat, tapi pas datang disuruh balik lagi, dikembalikan, dideportasi. Bagaimana perasaannya? Kesel? Merdeng kan? Padahal niatnya mau umroh, bukan mau memerangi. Seperti itulah kurang lebih perasaan para sahabat. Gak adil, gak ngerasa adil. Bahkan ada yang bahkan mungkin nih, nauzubillah, ada yang menyalahkan seperti Rasulullah, engkau nyuruh umroh, kalahkah harus balik lagi. Capek-capek hangus kesini dan semuanya. Poin yang kedua dari Hudaibiyah ya. Nah, perjanjian damai selama 10 tahun gencatan senjata. Ini yang menggembirakan mah. Karena perjanjian damai 10 tahun ini akhirnya kaum muslimin bisa fokus mendakwahi jazirah Arab yang lainnya tanpa harus terganggu atau takut Quraisy menyerang Madinah seperti di perang Ahzab. Jadi leluasa itu. Karena yang tadinya cicing di Madinah karena takut diserang, akhirnya bisa lebih mendelegasikan dakwahnya. Yang ketiga, poinnya apa kemarin teh? Kalau dari orang Mekah mau ke Madinah tidak boleh. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah harus kembali dipulang, nggak adil cenah. Kata mereka tuh, kenapa kalau di Mekah kalau ke Madinah boleh, sedangkan dari Madinah kalau ke Mekah harus dikembalikan ke kota Mekah. Kalau dari orang Mekah mau ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah, nggak adil. Terus yang keempat apa? Bolehnya bersekutu. Jadi kalau misalnya Bani Fulan ingin jadi baladna, bahasa kitanya baladna Madinah, boleh. Ingin jadi baladna kota Mekah, boleh. Tapi yang menjadi sekutu mereka ini tidak boleh saling menyerang. Kalau sekutu ini saling menyerang, berarti batal perjanjiannya. Walaupun Quraisy tidak menyerang Madinah, tapi sekutunya nyerang sekutu yang lain, maka batal perjanjiannya. Gitu. Perjanjiannya 10 tahun, tapi batal di tahun ke-8. Berarti cuman bertahan 2 tahun. Ini hikmahnya. Akhirnya karena
dilarang memasuki Madinah, tapi di Mekah juga disiksa. Orang-orang yang memberontak ini diam di antara kota Madinah dan Mekah, jadi begal. Setiap ada pasukan atau kabilah dagang dari Mekah melewati Madinah mau ke negeri Syam, dibegal, dirampok, menimbulkan keresahan. Lama-kelamaan jadi banyak. Awal nama 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lama-lama jadi berkomplot, jadi banyakan megal ya. Karena atuh kenapa karena disuruh ke Mekah disiksa, di ke Madinah nggak boleh, ke Madinah nggak diterima karena Rasulullah dan para sahabat kan menepati janji tidak bisa menerima dari kota Mekah. Akhirnya berada di tengah-tengah Madinah dan Mekah, melakukan sebuah perlawanan. Kan di tengah, diem di tengah padang pasir, nggak punya apapun. Ya udah, nggak begal itu ya, membuat pemberontakan. Terdengar ini ke telinganya Quraisy. Akhirnya poin yang ini mah dibebaskan. Poin yang ini teh ya sudah, atau kalau daripada membuat kekacauan, sudah kampung saja sama Madinah. Kalau begitu mah yang menyetujuinya siapa? Dari pihak Quraisy. Akhirnya Abu Jandal karena kesabarannya baliklah mereka dan kawan-kawannya baliklah ke kota Madinah. Nah, ini kita masih di Hudaybiyah ya. Ini yang dirasakan kekecewaan kaum muslimin dan dialog Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bacakan dulu. Itulah tadi hakikat yang terkandung dalam butir-butir kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian Umar berkata seperti ini. Inilah yang menimbulkan keresahan hati dan dugaan yang macam-macam dalam bentuk benak mereka. Kata Umar bin Al-Khattab menemui Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Nah, kata Rasulullah dengan santai, begitulah. Bukankah korban yang mati di antara kita berada di surga dan korban yang mati di antara mereka berada di neraka? Kata Umar. Begitulah, kata Rasulullah. Lalu mengapa kita merendahkan agama kita dan pulang? Padahal Allah belum lagi membuat keputusan antara kita dan mereka. Itulah kalaupun kita mati di sini juga kita masuk surga. Mencik orang banyak, jangan balik lagi. Hayu terobos serang, kata Umar. Kita tekan ada di pihak yang benar. Nah, nafsu nih. Ingat, Rasulullah bertindak tidak dengan hawa nafsu. Berdasarkan wahyu, kata Allah pulang. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Ibnul Khattab, aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia adalah penolongku dan sekali-kali tidak akan menelantarkan diriku. Nih lihat bagaimana takwanya Rasulullah, imannya Rasulullah, husnuzonnya kepada Allah. Apa hikmahnya buat kita? Kadang kita nggak tahu apa-apa, kan ya? Kenapa kita tadi bolak-balik seperti ini keadaan kita? Punyalah takwa seperti halnya contoh kita, qudwah kita yaitu Rasulullah SAW. Saya tahu pasti Allah tidak akan mengecewakanku.